Rahma Syauqi, saya dari kelompok 19 dari shift 1 PO2 dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Dengan ada 12 branch, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi daerah A ke daerah B. Kita cari yang rute terpendek. Dari A ke B itu adalah, misalkan kita A itu adalah 1, B itu adalah 2. Karena dari POMQM sendiri itu nggak bisa nge-input huruf, jadi kita pakai angka, kita pakai permisalan bahwa itu adalah 5 kilometer, dari B ke C itu ada 1 kilometer, B ke E ada 6 kilometer, dengan ada 12 branch, lalu kita dapat menuliskan seperti ini, branch 1, branch 2, branch, sampai branch 12, yaitu ada 3 kilometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di POMQM terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih modul, kita pilih network, new, lalu shortest route karena di itunya ada rute terpendek. Kita klik ini ada 12 karena ada 12 branch, dari branch 1 sampai branch 12. Kita pilih yang directed. Lalu kita klik OK. Kita masukin angka yang udah ada di soal tersebut dari start node, end node, dan distance. Start node adalah titik awal, lalu end node adalah titik akhir dengan jarak yang sudah diketahui dalam soal dengan ada 12 branch tersebut. Lalu ketika sudah di input, kita pilih solve, kita running, dan didapatkan bahwa hasilnya adalah 16. Dari branch 1, dari start node adalah 1, dan end node adalah 2 dengan distance ataupun jaraknya dengan cumulative distance adalah 5. Dan yang terakhir ada branch 12, yaitu ada start node dari 6 ataupun F ke G, itu ada distance-nya 3 dan cumulative distance-nya itu adalah 16. Cumulative distance itu adalah total dari seluruh jarak yang dihitung dengan menjumlahkan dari keseluruhan dari satu titik ke titik yang lainnya dalam perjalanan ekspedisi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di RStudio. Lalu selanjutnya di sini kita install terlebih dahulu package-nya, kita running. Lalu ada definisi simple dari sisi dengan bobot, yaitu ada dari A ke dari A itu adalah dari from ataupun dari titik awal, ke to itu adalah titik akhir, bahwa dari A ke B itu adalah dengan distance-nya ada 5, dengan selanjutnya ada A ke C itu ada 7, dan seterusnya hingga ada 12 branch, ya yang terakhir ada dari F ke G itu ada 3 kilometer. Lalu kita running dengan buat grafik berarah dengan bobot, lalu di sini kenapa true? Karena kita akan membuat grafik yang berarah. Walaupun tidak berarah, kita akan jadikan ininya false. Lalu dengan plot graph dengan vertex size-nya itu ada 30, edge row size-nya itu 0,5, yaitu adalah hasil ataupun besar dari grafiknya itu. Kita running aja semuanya. Lalu kita didapatkan hasil 16, A-nya itu dari A ke G adalah 16. Bahwa didapatkan bahwa short route-nya itu adalah 16. Dengan diagramnya adalah sebagai berikut, dan ini hasilnya sama dengan POMQM tadi. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Water Indo. Angka dalam garis menunjukkan jarak. Lalu di sini ada grafiknya, dan tentukan rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Didapatkan bahwa di sini ada A ke B itu ada 6, seperti yang soal nomor 1 juga. Kita akan memisalkan bahwa A itu adalah 1, B itu adalah 2, dengan jaraknya adalah 6. Karena di POMQM itu tidak bisa melampirkan huruf, sehingga kita akan memisalkan. Lalu B ke C itu adalah 8, C ke E itu adalah 7, dengan di sini branch-nya itu ada 11 branch. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di POMQM terlebih dahulu. Pertama, karena kita di situ adalah karena di situ adalah rute
yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan, sehingga kita akan mencari rute-rute yang akan memaksimumkan hasil dari jumlah perjalanan A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Karena situ memaksimumkan, kita pilih modul di network, kita klik new, lalu kita akan pilih yang minimum spanning tree karena kita akan memaksimumkan yang yang ada keterbatasan tadi, jadi kita pilih yang meminimumkan spanning tree-nya. Kita branch-nya itu ada 11 dengan penulisan branch soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Dari 4 ke 1 adalah 7 km, branch 2, 4 ke 2 ada 9 km, branch 3 ke dari 4 ke 5 adalah 15, 4 branch 4 dari 4 ke 6 adalah 5, dan seterusnya hingga sampai dengan branch 11 yaitu adalah dari 6 ke 7 itu ada 8 km sesuai dengan soal tersebut. Lalu kita pilih yang ini branch 1, branch 2, branch 3, kita klik OK. Kita pilih start node, end node, sama cost. Cost itu adalah dari biayanya ataupun dari jaraknya itu dengan satuan kilometer. Lalu start node-nya ada titik awal dari soal tersebut, misalnya dari yang titik awalnya adalah A, lalu ke B itu adalah ini adalah start node-nya itu A ataupun 1 karena kita memisalkan. Lalu untuk B itu adalah end node ataupun titik akhirnya. Kita misalkan 2, jadi dari 1 ke 2 itu adalah cost-nya ataupun jaraknya itu ada 6. Dan begitupun seterusnya. Sehingga kita bisa kita akan tulis sesuai dengan branch yang ada di soal. Nah, di sini ada 11 branch, dari start node-nya ada 1, cost-nya ataupun jaraknya itu ada 7 km, dari daerah 1 ke daerah 2 itu 6 km, 4 ke 5 itu ada 15, 4 ke 6 itu ada 5, dan seterusnya hingga branch 11 yaitu ada start node-nya dari 6 ke 7 itu adalah 8. Dari 6 ataupun F ke G itu adalah 8. Dari 6 ke 7 itu adalah 8. Lalu kita running. Dan didapatkan bahwa totalnya adalah 39 dengan kita dapat meminimumkan spanning tree-nya itu adalah 39. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang di yang di RStudio. Kita pilih new project, lalu exciting directory, kita pilih yang ini. Oke, kita tunggu. Kita pilih yang CTRL Shift N untuk menampilkan skripnya. Kita tulis sintaks berikut dengan kita install dulu package-nya sama seperti tadi. Kita running aja dulu semua. Sambil nunggu runningnya selesai, jadi kita akan mendefinisikan juga dari simple dan sisi dengan bobot A ke B itu adalah 6, A ke D itu adalah 7, B ke C adalah 8, sampai dengan branch 11. Lalu di sini kita akan membuat grafiknya yang berarah sama seperti dengan soal nomor 1 tadi, yaitu adalah di sini tidak directed ataupun false seperti yang saya bilang tadi, bahwa grafiknya tidak akan berarah ketika kita memasukkan sintaksnya itu false. Lalu di sini saya memilih warna biru sebagai vertex color ataupun dari yang untuk grafiknya itu, dari jaraknya itu, lalu kita hitung minimum spanning tree-nya dengan plot MST. Untuk visualisasinya adalah besar dari vertex size-nya ada 30, lalu untuk tanda panahnya itu ada 0,5, dengan vertex color-nya itu adalah pink. Lalu kita akan menampilkan sisi yang membentuk, lalu kita akan print hasilnya
dari 11 branch tadi. Jadi, dari mana kita akan menginput sintaks dari spanning tree-nya ke dari sini, dari MST. MST itu adalah minimum spanning tree. Itu digunakan dalam linear programming, dalam aplikasi RStudio ini, perangkat lunak RStudio, dengan package-nya itu adalah dari iGraph ini, karena kita akan membuat grafiknya itu. Lalu didapatkan bahwa di sini total weight-nya adalah 39. Dan itu hasilnya sama dengan POM-QM. Jadi di sini ada 39 karena ini adalah seluruh total biaya minimum spanning tree-nya dari ke 11 branch ini. Lalu semua simpul itu karena sudah terhubung, lalu akan keluar biaya ini 39 dari 11 branch-nya itu. Lalu untuk simbol Y dari include ini adalah bahwa dia menandakan bahwa dari jarak tersebut itu sudah include. Menunjukkan cabang yang terlibat dari start node ke end node, dari branch 1, branch 2, lalu branch 4, itu adalah termasuk dalam minimum spanning tree-nya, sehingga nanti bisa ditotal dan hasilnya ada 39. Sama seperti RStudio hasilnya, yaitu ada 39. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.